Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan keempat aplikasi komputer. Di pertemuan keempat ini, ini sudah join 6. Ini ada join lagi satu, 7 atau 6. Nah ya, sudah mulai banyak joinnya. Oke, kita share screen dulu materinya. Pertemuan keempat. Nah, ini tentang Mendeley untuk mahasiswa. Jadi kalau dalam hal pembuatan daftar pustaka, catatan kaki. Kalau nanti kalian buat proposal, ya kalian harus gunakan aplikasi ini. Karena kalau manual itu sangat sulit dan tidak teliti. Tapi kalau udah pakai aplikasi, dia akan teliti nantinya. Udah pernah mendengar kata-kata Mendeley desktop atau Mendeley gitu? Udah pernah dengar? Belum, Pak. Belum ya. Ini materinya temuan keempat, PDF-nya kirim ya. Jadi apa itu Mendeley? Nah, nanti akan ada link buku seperti Bapak bilangkan tadi, ini Bapak kirim ke grup lagi. Ini pertemuan keempat ya. Nah, ini link bukunya, ke materi PDF-nya sudah. Ini link bukunya. Nah, nanti baca-baca buku praktis Mendeley untuk mahasiswa. Jadi nanti silakan dibaca-baca. Jadi dalam buku itu nanti apa itu Mendeley, aplikasi manajemen referensi, sekilas mengenai Mendeley, kenapa harus Mendeley, kemudian membuat akun Mendeley. Jadi kalau umpamanya sekarang kita namanya pemadatan, kejar target, nah, kayaknya praktek kayaknya nggak terkejar kayaknya membuat akun Mendeley ini. Tapi nanti dari pengenalan dari tidak pernah mendengar itu, nanti kita sudah mendengar kata-kata Mendeley. Jadi aplikasi komputer materi kita ini ya kita tidak terfokus hanya ngetik-ngetik-ngetik. Jadi sudah banyak ke AI-nya, artificial intelligence-nya. Aplikasinya kita silabus atau RPS-nya terpaksa kita upgrade ya sesuai perkembangan. Kemudian nanti juga pemasangan aplikasi, salah satunya itu Mendeley Desktop. Nah, kemudian station perizinnya, kemudian web importernya, kemudian Mendeley Reference Manager-nya. Lalu nanti ada juga di buku itu sumber referensi, menambahkan pustaka secara manual, menambahkan pustaka secara otomatis, menambahkan referensi dari website, kemudian menggunakan fitur import. Kemudian juga ada tentang menulis dokumen ilmiah. Jadi referensi dengan nama penulis, kemudian referensi tanpa nama penulis. Nah, kemudian menyunting referensi. Lalu memilih gaya sitiran, membuat daftar pustaka dan footnote. Nah, ini kalau dalam penerapan di Stay Arido, footnote-nya ini ada tersendiri nih, catatan kaki ini. Makanya kalau kita pakai aplikasi Mendeley, kayak pakai stylenya Jamiatul, kayak kayak bahasa-bahasa Islam gitu kalau tak salah. Kemudian mengubah referensi manual ke Mendeley. Jadi itu dipakai nanti. Kemudian latihan dan penutup. Eh, lalu kita akan coba tengok bukunya yang kayak tadi. Kita ya, harus banyak-banyak membaca buku. Kalau ya online pun tak apa-apa. Buku online pun tidak apa-apa. Jadi kalau pembelajaran zaman sekarang seperti yang Bapak bilangkan tadi itu ya kita sudah tersedia buku online meskipun ini banyak halamannya yang nggak bisa dibuka ya paling tidak kita kan sudah terbantu.
Ada beberapa halaman yang bisa kita baca secara gratis, ya itu yang kita baca. Ya, kalau mau beli itu ada tuh, tapi harganya nggak tertera di Google Scholar itu. Jadi kalau ini model bukunya, kemudian eh, namanya buku praktis Mendeley untuk mahasiswa ini, karangannya dari anggota Direct Committee ini, yang oleh Muhammad Faizal ini ya, yang pengarangnya ini. Berlisensi juga kayaknya bukunya. Nah, ini materi yang kita bilangkan tadi. Apa itu Mendeley? Jadi pada era yang serba digital seperti saat ini, hampir semua pekerjaan sudah didukung oleh penggunaan komputer. Jadi eh, semuanya sudah pakai komputer, termasuk menggunakan daftar pustaka memakai Mendeley. Jadi di sini kan pertanyaannya apa itu Mendeley? Ini pengantarnya saja. Aplikasi manajemen referensi. Jadi saya melangkah lebih jauhnya, eh, aplikasi manajemen referensi itu dengan mahasiswa kan sering bermasalah dengan menulis, ada kan disuruh prepare sama dosennya, ada tulis ini, nulis itu. Apa, sebelum kalian membuat proposal atau skripsi, sekarang pun nanti kalau ada tugas-tugas dari dosen, ini sudah bisa kalian terapkan dan pakaikan untuk dalam pembuatan tugas. Ya, kalau penelitian itu seringkali ada istilahnya atau artikel email itu ada daftar pustaka. Kalau kalau kita orang Indonesia bilang daftar pustaka atau referensi. Kalau bahasa Inggrisnya referensi kan, ada referensinya. Jadi kalau kalau aplikasi manajemen referensi itu, Mendeley itu, maksudnya itu apa? Aplikasi manajemen referensi atau aplikasi manajemen daftar pustaka sama tuh. Untuk memudahkan kerja penulis, jadi kalau sudah pakai Mendeley, nanti ah, akan tersusun sendiri daftar pustakanya sudah terurut rapi dan titik komanya pun biasanya nggak salah lagi. Itulah, tapi dia harus pakai sistem dan pakai cara yang betul-betul harus kita pahami. Nah, ini sekilas mengenai Mendeley ini. Mendeley ini kayak gitu logonya. Kayak huruf M ada lubang di tengah putih itu, dia warna merah. Nah, kayak ada topi-topi gitu kan. Kayak macam topi gitu. Tapi itulah logo Mendeley. Jadi sebuah aplikasi manajer referensi gratis ini telah diluncurkan pada tahun 2008 lagi nih. 2008 ke sekarang udah berapa tahun? Sudah lama. Jadi ini sudah dikenal orang dari 2008. Dalam mengelola riset itu berkolaborasi dengan peneliti lainnya secara daring ya. Jadi ini memang sudah lama. Jadi kayaknya orang udah banyak memakai ini. Ini banyak produk diantaranya Mendeley Desktop, ada Mendeley Reference Manager, ada Mendeley Web Importer, Mendeley Sheet, Mendeley Site itu, Mendeley Mobile App, Mendeley Profile, Mendeley Katalog, Mendeley Feed, Mendeley Suggest, Mendeley Data, Mendeley Career, Mendeley Funding, Mendeley Instructional Edition, dan Mendeley Developer Portal. Nah, nanti yang paling relevan dengan mahasiswa itu biasanya Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu nanti lebih mempermudah kita dalam menyusun daftar pustaka. Kemudian dari banyak produk yang ditawarkan, buku ini hanya menjelaskan terkait produk dasar paling sering digunakan peneliti khususnya mahasiswa dalam penghitungan pustaka, jadikan referensi. Jadi aplikasi Mendeley Desktop, perangkat desktop atau mobile. Jadi ini operasi itu menggunakan Windows atau Macintosh, Linux hingga Android dan iOS. Jadi pada perangkat mobile, Mendeley bisa digunakan untuk mendaftarkan daftar referensi. Ketika sang peneliti memiliki mobilitas yang tinggi, hal ini tentu akan sangat mempermudah jika dibandingkan dengan harus membawa laptop kemana-mana. Jadi kalau pakai aplikasi ke handphone, kayaknya Mendeley Desktop ini juga bisa. Ini kalau kita seorang pemula, ada namanya Mendeley Episode Community, orang yang membantu para praktisi maupun akademisi terkait praktik-praktik terbaik dalam menggunakan Mendeley. Nah, kemudian mengapa harus Mendeley? Nah, ini pertanyaan kayak gini nih, selain gratis, populer di kalangan mahasiswa. Jadi mahasiswa Arido mulai dari sekarang, dari semester 2 ya harus udah kenal dengan Mendeley ini. Tadi Bapak tanya udah pernah dengar? Belum, wajar masih semester 2.
Jadi udah semester 2 ke atas, kita harus sudah kenal ini. Jadi kalau dalam pembelajaran nanti kita harus itu harus membuat daftar pustaka ya harus paham kita tentang Mendeley desktop ini. Oke. Jadi banyak jurnal nasional yang merekomendasi penggunaan Mendeley ini menyusun daftar referensinya pada artikel yang dikirim ke jurnal tersebut. Jadi memang sudah kayak barang itu sudah teruji gitu. Sudah memang bisa dipercaya. Nah, ini kalau cara membuat akunnya ya. Ini kalau membuat akun Mendeley ini eh, kayak gini. Sebelum kita mulai ke Mendeley, kita harus memiliki akun terlebih dahulu karena seluruh daftar data pustaka yang kita miliki nantinya akan tersinkron secara daring, memungkinkan untuk diakses dari berbagai perangkat kita miliki, baik itu desktop mobile maupun web browser kita. Jadi karena semua perangkat akan tersinkron, Anda dapat bekerja dengan, jadi kita harus punya akun. Kita buka di mendeley.com atau Mendeley Desktop. Pokoknya create akun, buat akunnya dulu, kayak gini ya. Jadi dalam akun itu nanti dimintanya email. Nah, makanya nanti kita harus, mahasiswa harus sudah punya email semuanya. Untuk Mendeley Desktop itu, dimintanya email, kemudian registernya, udah emailnya sudah, kemudian buat nama, given name, kemudian family name, kemudian password. Nah, itu yang dimintanya. Di Mendeley Desktopnya atau mendeley.com itu nanti ini ya yang diisi email, eh, nama, given name-nya, kemudian family name-nya. Nah, ada beberapa. Nanti ada eh, proses pembuatan akunnya. Klik tombol registernya. Nah, ini ada tombol registernya di atas ya. Nah, kemudian eh, disuruh kita mengkonfirmasi email. Jadi dia mengirim email ke kita. Anda mengakses linknya tersebut, Anda langsung dapat digunakan. Jadi kalau belum kita buka email kita tuh, dia belum bisa digunakan tuh. Dia mengkonfirmasi dulu tuh. Kan kita isi alamat email kita, umpamanya kayak, coba kayak siapa nih, Topa, ada emailnya, apa emailnya? Udah punya email? Topa atau yang lain? Siapa yang udah punya email? Oke. Jadi nanti dikonfirmasi email, baru itu halaman profil Mendeley-nya diisi. Nah, baru setelah itu baru dipasang aplikasinya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu Mendeley, ada akunnya didaftar. Nah, kita melakukan pemasangan aplikasi itu namanya Mendeley Desktop. Nah, ini yang sering digunakan memang Mendeley Desktop ya. Nah, jadi kita butuh untuk menunjang penggunaan aplikasi tersebut saat kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, baik itu laporan tugas, akhir, artikel jurnal penelitian, atau sebaik selainnya. Jadi Mendeley Desktop ini sistem operasi Windows, Macintosh, dan Linux. Jadi kalau komputer kita menggunakan Macintosh bisa juga, kalau Windows bisa juga. Jadi mengingat pengguna sistem operasi Windows masih sangat mendominasi Indonesia, jadi contoh-contoh dipaparkan dalam buku ini berfokus pada sistem operasi tersebut. Jadi penulis menggunakan sistem operasi Windows 8.1 Microsoft Word 2016. Nah, ini contohnya ya. Kadang kalau yang baru sekarang itu kadang dia sudah Mendeley City, namanya Mendeley Site ya, City. Kadang enggak Mendeley Desktop. Jadi kalau untuk Microsoft Word 2016 bisa ini. Jadi kalau ini contohnya ya, jadi di-download dulu. Download Mendeley Desktop ke Windows dulu. Jadi harus di-download dulu ya, download Mendeley Desktopnya. Nah, itu dia. Mendeley Desktop itu referensinya dari komputer kita. Anda dapat mengunduh atau ini linknya udah Bapak kirim ke grup tadi, link bukunya. Udah kan? Udah kalau nggak salah. Udah ya. Nah, ini nanti di-download mendeley.com downloader desktop new ini, lalu unduh sesuai dengan sistem operasi pakai Windows. Jadi sudah terunduh, install.
Setelah diinstal, baru jalankan tombol finishnya. Kemudian masuk. Nah, maka kalau kita sudah masuk tadi, ini kan kita menginstalnya nih. Ini cara installnya nanti ada kayak gini keluar. Next, next, run, mendelay, jadi finish kan, langsung dia jalan nanti. Ini dia kalau kita mau mulai setelah diinstal itu, welcome to Mendeley katanya kan. Kita minta email sama password yang kita isikan pertama tadi waktu kita buat akun tadi. Jangan lupa, jangan salah akunnya, jangan salah emailnya. Nanti kalau udah masuk dia, terbuka jendelanya kayak gini. Itu jendela itu akan terbuka. Kemudian setelah berhasil memasang Mendeley Shop, Anda belum dapat menambahkan referensi pada Microsoft Word. Untuk melakukannya, silakan buka Mendeley Desktop, kemudian klik pada tool, install MS Word pluginnya. Jadi kalau diinstal MS Word pluginnya. Jadi kalau di sini kan ada toolnya nih. Kemudian install MS Word plugin. Oke. Kalau sudah diinstal, ya. Kemudian silakan buka Microsoft Word dan cek menu referensinya. Kadang-kadang kan Microsoft Word-nya dibuka dulu. Ini mana Microsoft Word-nya? Pak, Microsoft Word-nya contohnya ya. Oh iya, Nanti di referensinya ada di atas di Microsoft Word di Microsoft Word itu preferensinya itu namanya referensinya itu nanti akan nampak nah, install atau belum nanti akan terlihat ada. sudah terinstall atau belumnya. Jadi Ini eh, nampak itu logo kayak Mendeley gitu, insert spasinya, gitu di referensi itu. Jadi kalau belum ini Mendeley yang ini punya bapak nih. Fiat. Oke, kemudian apabila bagian menilai CTO-nya Matic sudah terlihat pada dokumen tersebut, Anda sudah bisa menambahkan referensi pustaka menilai ke dalam naskah dokumen ilmiah menggunakan Microsoft Word. Jadi kalau sudah ada keluar kayak gitu Mendeley CTO Matic-nya, berarti sudah bisa tuh. Kemudian web importer. Jadi untuk aplikasi ini sebenarnya bersifat opsional, namun akan sangat membantu ketika kita sering menambahkan sumber referensi berupa halaman website dengan web importernya. Juga ada web gitu kan, menambahkan referensi ke akun Mendeley kita hanya dengan mengklik atau satu tombol dari web browser itu. Web importer ini telah tersedia untuk Google Chrome, Mozilla Firefox dan juga Microsoft Edge. Jadi ini kalau 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 di tadi kita install eh, MS Word plugin-nya, Word plugin namanya, install Word plugin-nya. Jadi kalau udah diinstal, ini kan kalau belum diinstal web importernya, diinstal dulu, install web importernya. Jadi pemasakan importer ini silakan buka kembali model desktop, kemudian klik tombol tool, install web importernya, Anda dialihkan ke website Mendeley. Karena di sini penulis akan memberikan contoh menggunakan Google Chrome, tulisannya tertera pada tombol unduhan adalah Get Web Imported for Chrome. Jadi keluar seperti itu. Silakan klik untuk tombol tersebut, melanjutkan proses pemasangan importnya. Kayak gini dia. Kemudian Mendeley Web Import, begitu gambarnya. Jadi setelah diklik, tempel add to Chrome-nya, jadi proses pemasangan akan dimulainya dari tombol add to Chrome-nya sebelah kanan nanti tuh. Setelah proses tersebut selesai, silakan Anda cek pada bagian ekstensinya di samping kanan URL atau bar yang di atas itu sebelah kanan tuh biasanya ada. Di samping kanan itu biasanya sudah muncul logo Mendeley apa belum. Jadi apabila sudah, silakan klik logo tersebut. Anda bisa melakukan sign in untuk melakukan menggunakan web importer pada web browser yang Anda gunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau memang ada yang mau mencoba mendownload di laptopnya sekarang, bisa. Jadi kalau ada yang nyangkut, tanya Bapak langsung bisa.
Mau coba sekarang atau kita lanjut aja? Lanjut, Pak. Lanjutnya. Kemudian Mendeley Reference Manager-nya. Jadi aplikasi ini ditujukan untuk pengganti Mendeley Desktop. Ini juga ada aplikasi lain. Jadi ada namanya Mendeley Reference Manager. Jadi tadi kita Mendeley Desktop. Cukup Mendeley Desktop saja. Menurut Bapak sudah lah. Jadi Mendeley Reference ini bisa juga, sama juga. Kayak tadi juga, dimintanya email juga. Tapi yang lebih Bapak itu kan adalah kayak Mendeley Desktop. Nah, ini cara-cara installnya juga. Kemudian untuk sumber referensinya. Jadi untuk menggunakan Mendeley itu kita harus lebih dahulu menambahkan sumber-sumber referensi ke dalam. Dengan demikian kita bekerja dengan aplikasi pengolahan teks seperti Microsoft Office maupun LibreOffice Writer. Jadi kita hanya perlu untuk memasukkan judul referensi yang ingin kita kutip dan secara otomatis Mendeley akan menuliskannya sesuai dengan format apapun yang kita kehendaki. Tanpa aplikasi manajer referensi, sitiran harus ditulis secara manual sehingga akan menimbulkan risiko kesalahan. Jadi kalau kita manual ngisi daftar pustaka itu ya sering salah-salah lah gitu. Maaf, maaf cakap kadang titik komanya salah, kadang urutannya salah, kan kan abjad kan, kadang salah tuh. Tapi kalau pakai aplikasi ya sudah teratur dia. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak sarankan, Bapak rekomendasikan pakai Mendeley Desktop saja. Itu sudah cukup untuk mahasiswa itu. Untuk membuat daftar pustaka. Nanti nanti kalau udah senggang-senggang ya coba ya. Nah, kemudian kalau memasukkannya, menambahkan pustaka secara manual kayak gini. Kalau pustaka Mendeley secara manual mengetik sendiri informasi kepustakaan, nah dalam karya ilmiah, kayak gini. Silakan buka aplikasi Mendeley Desktop-nya, kemudian titik file, kemudian ketik entry by manual. Nah, itu manual tuh. Nah, kemudian baru pilih muncul jendela baru yang harus sebagai informasi pustaka. Nah, jadi jurnal artikelnya apa namanya? Nah, itu manual. Itu manual ya, ini kalau kayak gini. Kalau add file, kemudian ada juga eh, pada bagian tab-nya, silakan Anda pilih jenis kepustakaannya, buku apa jurnal, halaman website atau yang lainnya. Selanjutnya silakan isikan informasi terkait pustaka tersebut. Sebuah informasi punya buku cetak digital. Nah, terkait bukunya, artikelnya, artikel writingnya, skripsi atau tesis disertasi, kemudian halaman websitenya. Kemudian informasi tersebut biasanya bersifat fundamental dan sebenarnya. Jadi praktik tersebut adalah ketika Anda mengisikan semua informasi terkait pustaka. Nah, jadi gitu. Jadi kalau itu manual ya. Ini kalau mengisi secara otomatis, caranya gini aja. Tekan eh, file, add filenya. Jadi biasanya digunakan artikel email dalam bentuk PDF. PDF, PDF-nya. Nah, ini. Ada kemudian Anda mengecek kembali informasi pustaka yang masuk ke dalam Mendeley apakah seluruhnya sudah benar atau belum. Nah, ini cara memasukkan pustakanya ke dalam Mendeley itu ya pertama kita umpamanya buka di Google Scholar. Kita ketiklah judul buku apa atau jurnal apa yang mau kita cari. Setelah itu nanti pilih tanda kutip. Setelah tanda kutip itu klik Recommend. Nah, baru setelah Recommend itu disimpan dia dalam bentuk file Scholar SLR, cek kalau nggak salah namanya tuh apanya ekstensinya. Kemudian baru di file add kan tadi ditambahkan yang ini add file kayak macam ini, baru masukkan, baru dia bisa ada di sini. Nah, berarti sudah termasuk di dalam aplikasi kita. Jadi sini kan ada kreator file foldernya, umpama tentang aplikasi komputer. Jadi buku-buku tentang aplikasi komputer kita masukkan ke sini di satu kelompok kan. Nah, kemudian untuk menambah referensi dari web itu juga sama. Silahkan import samping samping URL barnya. Kalau kita mau masukkan judul ini gitu. Jadi kalau tadi kan bukunya juga ini ada juga dari website. Kakak kemudian klik untuk tombol Kita website. ke edit perdana. Nah ini mulai budaya gitu kan. Jadi kalau kita mencoba menambahkan informasi pustaka berupa halaman secara otomatis menggunakan web,
importernya yang tadi yang telah kita masukkan tadi. Kemudian masukkan, kemudian add to Mendeley, ditambah lagi. Kemudian menggunakan fitur import. Jadi menambahkan daftar pustaka itu eh, dalam menggunakan fitur ini membutuhkan dokumen khusus yang menggunakan aplikasi. Jika Anda mencari artikel jurnal melalui Google Scholar, dokumen tersebut bisa diunduh dan tersedia dalam format seperti BibTeX, EndNote maupun RefMan. Nah, ini yang Bapak bilang tadi RefMan. Karena peruntukannya yang serupa, pada buku ini petunjuk akan memaparkan contoh menggunakan format RefMan ditandai dengan dokumen yang berekstensi RIS. Nah, jadi RIS nanti ekstensinya. Nah, jadi sebelum menggunakan fitur import pada model desktop, sudah jelas bahwa kita membutuhkan dokumen RIS tersebut. Nah, ini contohnya, kita buka Google Scholar, nanti kita ketik buku apa yang mau kita cari, atau jurnal apa yang mau kita cari. Jadi setelah keluar jurnalnya, nanti ada tanda macam tanda kutip gitu. Nah, kita ketik kutipnya itu akan keluar kayak gini. Sheetnya kan, ini. Ini ada Refman bawahnya. Refman ini, yang di tengah ini ada Refman namanya. Klik Refman itu, maka akan terdownload dia ke dalam download. Kemudian mencari dokumen tadi, untuk jurnal tadi tidak jauh berbeda. Anda dapat mencari artikel yang dibutuhkan. Nah, kemudian mencari tombol. Kemudian eh, artikel jurnal dari layanan pengindeks dimensionnya akses pada alamat ini. Ini kalau diakses lewat dimension ya. Nah, export stationnya. Kemudian pilih RIS. Atau langsung bisa juga file, import, RIS gitu kan. Nah, yang sudah kita import tadi. Nah, jadi secara otomatis importnya dari situ kalau kita mau masukkannya. Nah, file, import, cari yang extension RIS. Nah, dapat tuh. Nah, akan keluarlah yang itu, yang tak PDF, yang RIS tadi dari Redman tadi. Sebenarnya saya bertanyakan aku tidak mengerti sama sekali. Nanti kalau kalau udah membuat skripsi atau proposal nanti ini sangat berguna ini. Makanya biar pembelajar semester 2 kalau kurang paham ditabung-tabung aja dulu. Dari link buku yang Bapak kasih ini disimpan baik-baik ya. Simpan kalau perlu jangan di backup di di tempat lain linknya itu. Kadang-kadang kalau di grup kadang-kadang kan kena pembaruan WA kita. Jadi ya, simpan di tempat yang lain buku yang Bapak kasihkan ini simpan baik-baik. Dan dokumen ilmiah. Jadi setelah kita memang paham ya kita coba menulis referensinya menggunakan itu referensi dengan nama penulis. Nah, kemudian juga ada eh, website dalam berbagai kegiatan. Ini ini kan udah keluar kayak tadi ini ya, baru insert citation-nya. Jadi insert citation akan keluar seperti ini. Nah, tuh kita klik go to Mendeley. Nah, setelah menekan tombol tersebut, jurnal stasi akan buka kayak gini. Nah, buka web, nah, kita akan bukunya yang mana gitu. Nah, nama penulisnya gitu. Bakal dan Prasetyo 2020. Kayak gitu. Langsung penulisnya keluar sesuai style pustaka kita itu. Jadi kalau kalau kampus Teh Arido umpamanya stylenya Jamiatul apa gitu kan, yang semsemnya disesuaikan. Jadi ada nanti footnote-footnote-nya yang sesuai biasanya kalau di kita sidang proposal gitu biasanya tuh. Kemudian menyunting referensinya. Ada kalanya kita ingin mengganti sumber yang telah tertulis pada tubuh naskah, baik itu ingin menambahnya, menggantinya yang terlebih dahulu atau sebaliknya. Jadi kalau kita mau ganti atau menambah, kalau sumber yang tertulis menggunakan menilai pada tubuh naskah, tanda kurung, setelah Anda klik akan kemudian buka referensinya, edit citation. Nah, edit citation lagi namanya. Dia kan kalau tadi insert citation, kalau kita mau edit citation ininya telah berubah. Nah, baru masuk cari atau cari dekat Mendeley itu, baru kita masukkan. Kemudian untuk memilih gaya sitirannya. Kemudian Anda bisa menyertakan sumber referensi pada tubuh naskah. Hal yang tidak kalah penting untuk Anda perhatikan adalah memilih gaya sitiran yang tepat untuk dokumen ilmiah. Jadi kayak kayak ini kan Pak Isal 2019 titik analisis kualitas website Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Telkom menggunakan web
Jurnal Manajemen Maranatha ini kan miring nih. Nah, dia sudah otomatis dia. Otomatis dia tak perlu kita miring-miringkan lagi. Dia dengan aplikasi ini sudah tersusun rapi. Nah, baris keduanya sudah menjorok ke dalam sesuai aturan baku. Nah, jadi tidak, ini kayaknya namanya APA ini Fisikal Amerika nih, edisi 7. Nah, kemudian ini kalau daftar pustaka stylenya Harvard kayak gini. Kemudian IEEE, nah, kayak gini modelnya. Ada angka satunya. Nah, kalau yang Harvard nih lurus-lurus gini, tidak ada menjorok ke kanan. Jadi jangan disangka semua daftar pustaka itu baris keduanya menjorok ke kanan semua. Kalau stylenya kita Harvard ya kayak gini. Nah, kalau kampus kita namanya Jamiatul. Jadi harus dikonekkan dulu nanti. Nanti kalau kalau perlu nanti WA Bapak kalau ada jumpa nih. Nah, ini kan American Psychological Association edisi 7. Nah, itu APA tadi. Nah, ini pilih. Nah, macam-macam di sini. Kalau tak ada umpamanya eh, style pustaka yang kita mau itu, pilih more style sesuai kampus masing-masing. Nah, jumpa di sini nih. Nah, dia kan masing-masing kampus berbeda stylenya. Nah, ini nanti setelah diinstal, nah, dia akan kita install, nah, diinstal dia. Membuat daftar pustaka dan footnote-nya. Jadi setelah menulis naskah, ya kita harus buat daftar pustakanya, kayak gini. Kalau buat daftar pustakanya tuh insert bibliografi, tapi taruhkan kursor kita dulu di bawah daftar pustaka. Kan ada daftar pustaka judulnya, tapi ditaruh dulu di bawah itu kursor Word-nya itu. Buat insert, baru kita buat situ insert bibliografi. Kemudian setelah diketik insert bibliografi itu, eh, dia akan tersusun sendiri. Footnote-nya langsung tersusun. Nah, kalau modern humanis umpamanya. Nah, ada satu Muhammad Faizal ini. Ya, tersusun dia langsung. Nah, kalau kita pakai catatan kaki. Nah, ini nanti stylenya nih. Nah, ini kalau kalau memang mau paham betul ya memang ini agak intens nih belajar ini, agak perlu semacam beberapa jam lah gitu. Tapi kalau kita hanya pengenalan boleh lah, karena kita juga sepertinya pemadatan. Jadi nggak mungkin kita coba satu-satu ini menggunakan laptop. Tapi kalau ada nanti mahasiswa yang memang mau belajar, Bapak mau ngajarkan ini secara detail. Oke, mengubah referensi manual ke Mendeley. Ya, kadang-kadang juga kita sudah manual, ya pakai Anistelnya, melalui Anistel IO namanya. Nah, ini kalau ada yang manual ya. Kemudian latihan dan penutupnya. Jadi akhirnya eh, kalau dalam buku ini, kalau kita menulisnya itu, kita tulis saja umpamanya satu paragraf dalam satu kali media. Umpamanya paragraf tersebut mengutip dari tiga sumber yang berbeda, namun penulis yang sama. Tak lupa Anda juga harus menulis daftar pustakanya. Kayak gini. Kayak paragraf berikut, umpamanya Faisal. Nah, ini ref websitenya. Kemudian mengangkat ini. Nah, ini ref artikel jurnalnya. Kemudian ini ada juga yang di bawahnya ref buku plus referensi websitenya. Kayak gitu. Jadi paragraf tersebut terdapat tiga sumber referensi yang digunakan, yakni pustaka yang berbentuk buku, artikel jurnal, dan juga laman website. Nah, ini kan website pertamanya nih. Nah, ini ada jurnal. Nah, sini ada buku. Nah, jadi untuk detail yang ketiga pustaka tersebut, Anda bisa dapatkan mengamati ketiga pelan alas berikut. Nah, e-book exe, artikel, website. Nah, kayak gitu. Contohnya ya. Untuk referensi dari buku, dipastikan nomor halaman yang kutip adalah halaman 2. Silakan Anda ganti seluruh referensi yang telah Anda salin di awal. Nah, ini mencocokkan dengan stylenya. Style sama dengan gaya. Kalau kita pakai baju gaya, ini style pustakanya apa gitu. Nah, ini APA mungkin, Asosiasi Psikologikal Amerika. Kemudian penutup. Jadi, untuk Mendeley Desktop ini eh, memang ini agak rumit juga sedikit kalau tidak dipraktekkan. Tapi ini sangat dibutuhkan sekarang ini Mendeley Desktop ini. Karena daftar-daftar pustaka ini kayak ini daftar pustaka ini kan kayak buku ini saja lah. Ini pakai Mendeley Desktop nih. Nah, nampak tersusun rapi urutannya. Ini profil penulisnya Faisal. Mendeley Advisor, nah, lahir di Bandung nih. Nah, ini tukang tulisnya.
Nah, kemudian informasi lebih lanjut pertanyaannya ada juga yang mau diakses. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ini Bapak minta tolong pertemuan kelima, habis ini kita nambah sekali lagi ya. Takutnya pemadatannya nggak terkejar nanti ya. Iya, Pak. Bisa kan? Nggak masalah kita sudah sama-sama, Bapak pun sudah duduk di laptop. Sekali lagi lah ya, nanti satu pertemuan lagi lah ya. Iya, Pak. Jam-jam berapa tuh, Pak? Ini sekarang habis ini kan sebentar lagi habis nih. Oke, Lang- Pak. Langsung nyambung nanti ini. Ini kan sebentar lagi 1 menit lagi habis. Nah, nanti langsung nyambung ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima sedikit sih cuman. Jadi Iya, Mendeley desktop. Ya, nanti kalau udah mati sendiri nanti berarti udah terputus zoomnya udah habis waktunya tuh. iya, Pak. Nah, jadi langsung langsung pertemuan kelima nanti ya, gabungnya langsung aja join langsung. Biar, Iya, Pak. biar tak terputus kan. Nah, ini udah banyak yang hadir di dua. Banyak nih, 10 atau 11. 11 partisipan. Ya, lumayan lah, ya kan? Iya, Pak. Nah, jangan lupa join lagi. Nanti Siap. rekamannya tetap akan Bapak upload di YouTube dulu, nanti bisa diulang-ulang lagi.